Kalau kalian mengikuti WEC, kalian pasti tahu bahwa salah satu tim yang bersaing di sini adalah Peugeot. Mereka udah kembali ke kategori hypercar di WEC sejak ronde 4 di Monza pada tahun 2022. Hypercar yang digunakan oleh Peugeot bernama 9X8. Dan menurut gua, ini merupakan hypercar paling cakep dari semuanya. Dari sudut manapun, gue langsung jatuh cinta sama bentuknya. Apalagi kalau lihat desain lampu depan dan belakangnya. Nggak ada kata lain yang bisa mendeskripsikannya selain indah. Itu kenapa gue mendukung Peugeot sejak awal. Tapi 9X8 bukan hanya menjual penampilan, tapi juga performa yang luar biasa. Di balik kap mesinnya, terdapat mesin 2.6 liter V6 twin turbo dengan sistem hybrid yang bisa menghasilkan 670 horsepower. Tapi itu bukan tenaga maksimalnya, karena peraturan kelas hypercar telah menentukan bahwa semua mobilnya hanya boleh menghasilkan maksimal 670 horsepower. Secara teori, gabungan dari mesin dan motor listriknya 9X8 bisa menghasilkan sampai 939 horsepower. Oke, itu udah cukup membahas tentang mesinnya. Waktunya kita balik lagi membahas eksteriornya. Selain cakep, 9X8 juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari yang lain, yaitu tidak adanya sayap belakang. Itu merupakan sesuatu yang unik bagi Peugeot. Tapi bagaimana caranya mobil ini bisa tetap bersaing? Padahal, fungsi dari sayap belakang, selain kelihatan keren, adalah untuk menciptakan downforce. Tanpa adanya downforce, sebuah mobil akan sulit untuk dikendalikan. Itulah kenapa semua hypercar dan mobil balap secara umum menggunakan sayap belakang. Untuk menjawab itu, kita perlu melihat sesuatu yang bernama ground effect. Buat yang belum tahu, ground effect adalah fenomena di mana bagian bawah mobil menghasilkan tekanan udara yang rendah. Dari sini, badan mobil akan ditekan ke aspal dan kita mendapatkan downforce. Jadi, bagaimana caranya 9X8 menciptakan ground effect ini? Kebanyakan mobil balap hanya menutupi bagian bawahnya dengan underfloor yang rata. Beda dengan 9X8. Dari foto ini, kelihatan bahwa Peugeot telah membuat banyak jalur dan lorong dengan tujuan untuk mengalirkan udara dengan cepat. Semakin cepat udara mengalir, semakin rendah tekanannya. Kebanyakan dari udaranya disalurkan langsung ke diffuser belakang, tapi ada sebagian kecil udaranya yang dialirkan keluar pada bagian tengah mobil. Tapi udara ini nggak lepas begitu saja. Bentuk dari 9X8 bertujuan agar udara tersebut tetap menempel dengan bodinya. Ini menciptakan sebuah gorden atau pembatas yang mencegah udara luar masuk ke diffuser belakang. Ngomongin soal diffuser, 9X8 memiliki desain yang beda dari yang lain. Kebanyakan diffuser memiliki bentuk yang melengkung mulai dari as belakang sampai ke puncaknya di bumper belakang. Sedangkan untuk 9X8, diffusernya udah mulai melengkung ke atas pada bagian tengah mobil. Itu semua berfungsi untuk memaksimalkan ground effect. Dengan kombinasi splitter, underfloor, dan diffuser, 9X8 bisa menghasilkan downforce yang cukup tanpa membutuhkan sayap belakang. Mungkin lo jadi bertanya, apa sih keuntungan dari ground effect? Keuntungannya adalah 9X8 nggak terlalu terpengaruh sama udara kotor yang dihasilkan oleh mobil di depannya. Selain itu, 9X8 juga menghasilkan lebih sedikit turbulence di bagian belakang. Kalau terdapat banyak sekali keuntungan dari ground effect, kenapa hanya Peugeot yang memanfaatkannya? Itu karena terdapat beberapa kelemahan yang menyertainya. Pada permukaan yang nggak rata, downforce yang dihasilkan akan sangat labil. Selain itu, jika lantai mobil sampai menyentuh aspal, seperti yang terjadi pada mobil F1 2022, itu akan menghilangkan semua downforce yang dihasilkan. Kalau itu terjadi, pengemudi bisa tiba-tiba kehilangan kendali. Bisa disimpulkan bahwa ground effect bukanlah kartu as yang akan membawa Peugeot menuju kemenangan. Kelemahan dari 9X8 semakin terlihat pada sirkuit yang nggak rata, kayak di Sebring. Makanya dari tahun 2022 sampai 2023, Peugeot nggak bisa konsisten. Kadang di tengah-tengah, kadang jatuh ke paling belakang. Untungnya, 9X8 nomor 93 yang dikemudikan oleh Michael Jensen, Paul di Resta, dan Jean-Éric Vergne berhasil meraih juara 3 di Monza pada tahun 2023. Walaupun begitu, untuk balapan Imola tahun 2024, Peugeot akhirnya memutuskan untuk memasang sayap belakang. Mereka menyadari bahwa 9X8 belum sesuai dengan harapan, tapi terdapat penjelasan yang lebih mendalam tentang kenapa mereka memasang sayap belakang. Hal ini disebabkan karena Peugeot waktu mendesain 9X8 menggunakan ban depan dan ban belakang dengan ukuran yang sama, yaitu 31 cm. Alasan dari keputusan itu adalah, waktu Peugeot mau kembali ke WEC, peraturan hypercar mengatakan bahwa semua mobil harus menggunakan ban 31 cm di depan dan belakang. Peugeot menilai bahwa untuk bisa kompetitif, mobilnya harus memiliki pembagian berat yang 50-50, 50% di depan dan 50% di belakang.
pas 9X8 udah mau selesai dibuat, tiba-tiba aturannya diubah, sehingga hypercar boleh menggunakan ban 29 cm di depan dan 34 cm di belakang. Ketentuan baru ini membuat ban belakangnya bisa lebih mencekram aspal serta memperlambat pembotakan ban. Jelas ini membuat Peugeot panik. Mereka harus milih antara melakukan banyak perubahan pada 9X8, yang berarti mereka harus menunda masuk WEC, atau tetap ikut balapan dengan mobil yang apa adanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap balapan dengan mobil yang mereka punya. Hasilnya seperti yang gue udah bilang, tidak memuaskan. Performa mereka naik turun. Makanya di Imola 2024, Peugeot ganti ke ban 29 cm di depan dan 34 cm di belakang. Perubahan ban ini sangat mempengaruhi keseimbangan aerodinamika dari 9X8. Direktur teknis dari Peugeot Sport, Oliver Jansoni, mengatakan bahwa mereka harus mengubah sampai 90% dari semua komponen bodinya untuk mencapai keseimbangan yang optimal, termasuk menambahkan sayap belakang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Menarik banget ya, melihat alasan Peugeot 9X8 yang awalnya nggak pakai sayap belakang, kemudian berevolusi hingga akhirnya menggunakan sayap belakang seperti saingannya. Jadi gimana pendapat kalian tentang Peugeot 9X8? Apakah kalian mendukung Peugeot untuk 2025? Gue sendiri masih berharap mereka bisa bersaing di depan. Siapa tahu bisa dapat juara satu. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys.